Selamat pagi, kami dari GPB kelompok 37.10 akan menjelaskan mengenai dampak buruk dalam penggunaan narkoba. Nah, pengertian narkoba, zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara, menurut UU Narkotika Pasal 1 Ayat 1, menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Manfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Nah, berikut ini merupakan jenis-jenis narkoba. Dibagi menjadi 5 bagian, yaitu menurut UU. Jika menurut UU dibagi 3 golongan. Lalu jenis narkoba berdasarkan pada bahan pembuatannya, lalu jenis narkoba dari bentuknya, jenis narkoba berdasarkan karakteristiknya, hingga jenis narkoba berdasarkan efek yang diberikan, serta bahayanya. Jenis narkoba menurut undang-undang terbagi menjadi 3 golongan, yaitu narkotika golongan 1, seperti ganja opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Yang berikut ada narkotika golongan 2, bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Yang terakhir, terdapat golongan 3, memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Berdasarkan pada bahan pembuatannya, terdapat narkoba jenis sintetis. Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contohnya yaitu amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan sebagainya. Lalu ada jenis semi-sintetis, narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. Yang terakhir terdapat jenis alami, seperti ganja dan koka. Narkotika ini bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungan yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Daya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian. Jenis-jenis narkoba dari bentuknya, yang pertama ada bentuk tablet, yang kedua bentuk serbuk, dan yang ketiga itu bentuk cairan yang disuntikkan. Jenis-jenis narkoba berdasarkan karakteristiknya itu yang pertama depresan, yang kedua halusinogen, yang ketiga stimulan. Depresan itu adalah yang gunanya untuk memperlambat pesan atau impuls antara otak dengan anggota tubuh. Yang kedua halusinogen. Sama seperti namanya, obat-obatan terlarang yang masuk kategori ini dapat membuat pemakainya mengalami halusinasi. Obat yang dikonsumsi mempengaruhi indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan peraba. Yang ketiga itu stimulan. Stimulan adalah istilah yang mengacu pada perangsang otak untuk memicu efek tertentu pada tubuh. Pada narkotika, stimulan bekerja untuk membuat otak mengeluarkan dopamin sehingga menimbulkan efek euforia, kesenangan, dan tubuh yang lebih bersemangat. Jenis-jenis narkoba berdasarkan efek yang diberikan dan bahayanya, yang pertama sabu-sabu, yang kedua kokain, yang ketiga heroin, yang keempat ekstasi, yang kelima ganja, yang keenam LSD, yang ketujuh morfin, yang ke-8 flaka, yang ke-9 amfetamin, yang ke-10 kodein. Yang pertama itu sabu-sabu. Sabu-sabu adalah jenis narkotika yang cukup populer di Indonesia. Metamfetamin, sebutan lain dari sabu-sabu, adalah bubuk putih yang penggunaannya bisa diisap, dihirup, atau melalui suntikan. Bahaya sabu-sabu yang pertama itu menurunkan berat badan secara ekstrim, yang kedua masalah gigi dan kulit, yang ketiga berbagai gangguan mental seperti depresi, cemas berlebih, delusi, halusinasi, dan kebingungan. Yang keempat bayi lahir cacat dan risiko keguguran pada ibu hamil. Yang terakhir itu risiko penularan penyakit AIDS dari penggunaan jarum suntik secara bersama. Yang kedua kokain. Kokain adalah terbuat dari tanaman koka. Kokain memiliki efek stimulan yang sangat adiktif. Bahaya kokain itu yang pertama membuat detak jantung semakin kencang, yang kedua kerusakan organ jantung, yang ketiga mual dan nyeri parut, empat kerusakan saraf pada indera penciuman dan pengecap, yang kelima bayi lahir cacat dan risiko keguguran pada ibu hamil. Selain itu dampak yang lebih serius bisa berupa stroke dan kematian. Pecandu kokain sangat rentan tertular penyakit AIDS dan hepatitis C dari penggunaan jarum suntik secara bersama. Yang ketiga itu heroin. Heroin atau juga yang populernya dengan sebutan putau adalah narkotika yang terbuat dari kopi bunga liar yang biasa tumbuh di daerah area pegunungan. Heroin itu yang pertama infeksi pada kulit, masalah sistem pencernaan akut, kerusakan ginjal, kerusakan pembuluh darah terutama vena, pernapasan terganggu, dan kerusakan otak. Yang keempat ekstasi. Ekstasi merupakan narkoba sintetis alias buatan manusia, bukan dari tanaman, dibuat dari 3 campuran yaitu kation, pentilon, dan kannabidiol sintetis. Bahaya ekstasi itu yang pertama detak jantung semakin kencang, otot-otot merenggang, gangguan penglihatan, mual dan nyeri di perut, pusing, dan keringat dingin. Selanjutnya ada ganja. Dari tanaman cannabis sativa, penggunaan yang paling populer adalah dengan cara diisap. Ganja yang pertama depresi, yang kedua gangguan kecemasan, yang ketiga masalah pernapasan, yang keempat penyakit mental seperti skizofrenia, dan yang terakhir risiko serangan jantung yang bisa berujung pada kematian. Selanjutnya ada LSD. LSD merupakan kepanjangan dari asam disergat dietilamida. LSD populer sejak tahun 1960 hingga sekarang. LSD bersifat halusinogen, terbuat dari asam pada jamur yang tumbuh pada biji-bijian dan tanaman gandum. Bahaya LSD mampu memicu bahaya yang serius, peningkatan detak jantung dan tekanan darah tidak stabil, efek samping ringannya seperti tubuh gemetar, mulut kering, dan keringat berlebih. Morfin merupakan narkotika yang bersifat analgesik, berasal dari kata morphose, yang memiliki makna dewa mimpi. Morfin adalah alkaloid yang dapat ditemukan pada tanaman opium. Bahaya dari morfin, yang pertama jantung berdebar, yang kedua kesadaran menurun, yang ketiga kejang, yang keempat penurunan produksi urin, yang kelima hipotensi pada pria, dan yang keenam gangguan siklus menstruasi pada wanita, dan yang terakhir pingsan. Selanjutnya ada flaka. Flaka merupakan salah satu jenis narkotika baru dan belum terlalu marak di Indonesia. Menurut BNN, obat ini ditengarai sudah masuk ke tanah air sebelum 2017. Bahaya yang ditimbulkan flaka, pertama perilaku was-was atau waspada berlebihan.
Yang kedua, pemakaiannya seolah-olah merasa bukan manusia alias hilang rasionalitas. Yang ketiga, detak jantung semakin cepat. Dan yang keempat, tekanan darah tinggi. Sebenarnya secara farmakologi, amfetamin masuk dalam kategori psikotropika. Hanya saja sering disalahgunakan sebagai stimulan. Obat ini kemudian diklasifikasikan sebagai obat-obatan terlarang karena banyaknya kasus penyalahgunaan tersebut. Itu gangguan jantung, kerusakan pembuluh darah, berkurangnya urin, menghambat penyerapan sejumlah nutrisi, penurunan berat badan, sakit kepala, hilang nafsu makan, rentan pendarahan terutama pada hidung, mudah gugup dan gelisah, penurunan gairah seksual, kaku otot, gangguan penglihatan, muncul ruam pada kulit, dan yang terakhir badan gemetar. Terakhir ada kodein. Kodein merupakan bagian dari obat-obatan opioid yang mengutip dari Australian Alcohol and Drug Foundation. Kodein dapat memunculkan rasa kepuasan, kesenangan, relaksasi, hingga pereda nyeri pada anggota tubuh. Bahaya dari kodein sendiri yaitu mudah gelisah, pusing atau sakit kepala tidak biasa, kebingungan, kaku otot di sejumlah bagian tubuh, penglihatan kabur, muncul ruam pada kulit, dan yang terakhir sulit buang air kecil. Nah, yang berikut ini ada bahaya dan dampak buruk narkoba pada hidup dan kesehatan. Nah, bisa kita lihat di sini. Narkoba bisa berakibat kejang hingga kematian, perubahan sel saraf dalam otak, menurutnya tingkat kesadaran, meningkatnya resiko HIV dan AIDS, gangguan kualitas hidup, gangguan sistem pencernaan, kerusakan organ tubuh penting, menurunnya kualitas tidur, kematian, halusinasi, hingga dehidrasi. Nah, berikut ini merupakan pengertian-pengertian yang baru saja saya sebutkan. Apabila ingin dibaca lebih jauh, bisa di-pause. Pengaruh fisik, psikologis, maupun lingkungan sosial. Berikut dampak narkoba dalam mempengaruhi fisik. Gangguan pada sistem syaraf, gangguan pada jantung dan pembuluh darah, sehingga bahaya narkoba bisa berakibat fatal. Berikut dampak narkoba dalam psikologis. Kerja lamban dan ceroboh, sering tegang dan gelisah, dan cenderung menyakiti diri sendiri. Dan yang terakhir, dampak narkoba terhadap lingkungan sosial, gangguan mental, antisosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan, dan pendidikan menjadi terganggu dan masa depan menjadi suram. Nah, itulah ulasan lengkap tentang jenis-jenis narkoba, efek samping, penggolongan, hingga bahaya yang menyertainya. Buang rasa penasaranmu untuk memakai narkoba, sebab obat-obatan tersebut bersifat candu dan dapat mengakibatkan ketagihan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.